Shalom, selamat sore pendengar suara akurat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara. Sekalipun pada saat ini kita masih berada di tengah situasi kondisi wabah virus corona atau COVID-19 yang terus meningkat, tetapi itu semua tidak melemahkan iman kita dan membuat kita semakin takut. Justru semakin menguatkan iman kita di dalam Tuhan. Pada sore hari ini, Radio Suara Akurat di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 238 Pucang Sawit, Surakarta, menyelenggarakan ibadah streaming Suara Akurat yang akan dilayani oleh Gembala GBIS Generasi Pilihan, Pendeta Insinyur Melvin Nainggolan MA. Mari kita menikmati hadiratnya. Biarlah sore hari ini kita semua senantiasa tertuju hanya kepada Tuhan yang terus menyatakan kemurahannya di dalam hidup kita. Sajak Bapak Ibu Saudara semua sore hari ini untuk menyembah Dia. Kita akan naikkan satu pujian. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Katakan lagi oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan lagi dengan segenap hatimu. Oleh karena kemurahan Tuhan,
kasih-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Yesusku Kau hebat Tuhan, Yesusku Kau ajaib, Yesusku Kau luar biasa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Yesusku, kebaikan-Mu tak pernah berkurang, kasih setia-Mu selalu baru. Terima kasih Yesus, haleluya. Di sini kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu itu nyata di dalam setiap hidup kami. Kuasa-Mu itu sempurna menopang hidup kami Tuhan. Kami tahu hanya Yesus sumber kekuatan di dalam setiap hati kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Amin. Dari mana datang Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Amin. Hanya Yesus
sorak yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia baik Bapak Ibu Saudara, amin. Dia luar biasa. Dia mati tapi dia bangkit dan dia hidup, amin. Berikan aplaus yang luar biasa. Tuhan kita baik. Dia sungguh baik, dia amat baik. Haleluya. Saya ajak Bapak Ibu bersuka cita. Apapun kondisinya, Tuhan kita tetap baik. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Allah kita bukan Allah yang mati, amin. Dia bergerak sampai hari ini, haleluya. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau baik, sangat baik bagi kami. Mari kita pujikan lagu ini dari pertama lagi. Dia mati bagiku, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. He's so good, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Selamanya Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa menjauh dari Roh-Mu. Kemanapun Tuhan kami ada, kemanapun kami berlari, Engkau ada dalam setiap hidup kami. Seperti di dalam Mazmur
139 ayat yang ke-7 berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Sungguh Tuhan, kalau Engkau sudah memilih kami, kemanapun kami ada, kemanapun kami berlari, Engkau pasti akan mendapatkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Amin. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia.
Bapa Surgawi, siapapun kami ini berharga di mata-Mu. Kami adalah kesayangan-Mu, ciptaan terunggul, ciptaan yang luar biasa dari Allah. Dan hati-Mu selalu mau memulihkan kami. Engkau tahu kapasitas, keberadaan, dan situasi hidup kami secara persis, dan tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kalau Kau berfirman, Kau mau memulihkan hidup kami, memberikan kepada kami ilustrasi ilahi, agar kami ditaruh, ditempatkan di posisi di mana semestinya kami berada. Kami telah menyembah-Mu, telah memuji-Mu, telah memuliakan-Mu lewat pujian dan penyembahan. Sekarang kami memberikan waktu dan ruangan ini untuk Engkau yang berbicara kepada umat-Mu di tempat ini. Sayangilah umat-Mu ya Tuhan, angkatlah dan ubahkanlah hidup kami menjadi jauh lebih baik lagi. Ini doa hamba-Mu untuk mereka semuanya, supaya mereka berjalan on track dengan rencana Tuhan, memiliki iman yang radikal, dan mereka juga mengerti panggilan Allah dalam hidupnya, dan melakukannya seumur hidup mereka, sehingga melalui itu Tuhan dipermuliakan di tempat paling atas lewat hidup mereka. Itulah tujuan gereja-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Ya, nah, kita lihat Kejadian pasal yang pertama. Tuhan itu menciptakan semuanya ada dulu baru manusia. Ya, kita lihat Kejadian pasal 1, Tuhan pertama-tama buat siang dan malam dipisahkan. 1 ayat yang kelima. Terus berikutnya Tuhan memisahkan air dengan daratan, jadilah darat, jadilah air. Ada pulau-pulau, ada pantai-pantai sebagai batas air dengan darat seperti sekarang ini saudara lihat ya. Itu juga Tuhan yang ciptakan. Hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Setiap hari Dia bekerja, yang menarik adalah Tuhan selalu melihat kepada hasil karyanya. Setiap kali Tuhan berkarya dan Tuhan melihat, Tuhan berkata baik gitu ya. Saya praktekin saudara kayak gitu juga. Apa yang saya kerjakan saya selalu evaluasi. Apa yang saya perbuat, saya lihat lagi. Saya lihat, saya tidak tutup mata. Nah, bedanya kalau orang asal-asal kerja gitu kan, tidak pernah evaluasi apa yang dikerjakan. Tapi kalau orang bekerja yang sungguh-sungguh, pasti dia evaluasi apa yang telah dikerjakannya. Nah, Allah itu seperti itu hatinya, saudara. Katakan amin. Dia selalu lihat kembali apa yang telah dikerjakannya, lalu dia menilai dan berkata, semua baik. Itu baik. Ada kata-kata baik. Dia tidak gagal dan semua yang dikerjakannya baik. Lalu hari keempat, ya Dia menciptakan cakrawala, bukan ciptakan siang dan seperti tadi pagi ya saudara. Ciptakan cakrawala, bintang-bintang penerang supaya ada penerang di waktu malam, penerang waktu siang. Saudara ngertinya matahari itu paling besar ya? Bukan saudara, ya banyak planet-planet lain. Neptunus itu lebih gede dari matahari saudara. Ya ada yang ribuan kali lebih besar dari matahari. Hebat ya Tuhan itu menciptakan itu ya, galaksi-galaksi itu saudara, wah bentuknya macam-macam. Ada yang periferal seperti begini, kayak per gitu saudara, isinya jutaan planet tapi enggak tubrukan. Besok kalau planet itu saling tabrakan, jatuh kepingannya ke sini aja, pucang sawit ambles, saudara. Masuk ke dalam semua saudara. Lalu yang kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang, binatang di darat, binatang di udara, binatang di air, dan di bawah air. Semuanya diciptakan Tuhan dengan luar biasa. Kalau nanti saudara punya berkat, gak usah jauh-jauh, gak usah sampai pergi ke Raja Ampat, ke Bunaken aja di Manado. Lihat tuh ikan-ikannya tuh, wih cantik-cantiknya ya. Tuhan kok bisa buat beda-beda begitu ya. Ada yang siripnya kuning, ada yang ekornya merah, biru, kepalanya, waduh luar biasa kekayaan. Saya mengucap syukur lihat itu, Tuhan tuh luar biasa ya. Gimana bisa ciptain kayak gini ya? Ribuan begini, kepalanya beda-beda, ikan siripnya beda-beda, warna-warni di terumbu-terumbu karang itu sangat luar biasa. Yang kita lihat tiap hari kan cuma paling ikannya kakap, bawal, sehari-hari mujair, gurame. Coba kalau lihat kita saudara, wih lain-lain, luar biasa. Lihat begitu ya, sampai kita kekerin, kita foto seperti begitu. Kekayaan Tuhan yang luar biasa. Ada ribuan spesies, tapi supaya saudara tahu, spesies ikan itu terbanyak itu di Indonesia. 25% dari semua spesies ikan dunia adanya di pulau Indonesia. Di Nusantara ini saudara ya. Jadi Indonesia itu luar biasa. Akhirnya hari besar itu tiba. The great day.
Ini yang Tuhan sudah lama nanti-nantikan, menciptakan saudara dan saya. Ya, jadi menciptakan manusia itu, saudara, hal yang sudah ditunggu-tunggu Tuhan dari awalnya. Ibarat kalau Bapak itu nyetir mobil dari Solo, keluar 4:30 pagi dari garasi, terus melintasi, jam 9 sudah ada di sini, 10:30 sudah ada di Tegal, nyambung lagi ada di Brebes jam 12, jam 1 sudah di Cirebon, terus di Palimanan dan seterusnya, saudara. Itu proses yang dilewati, tetapi yang ada di pikiran saya Jakarta. Saya tidak ingin nginep di Cirebon. Saya tidak ingin nginep di Pamanukan, saya tidak ingin, bahkan Subang tidak ingin, Cikampek pun udah dekat tidak ingin, Jakarta yang saya tuju, saudara. Halo? Nah, sama seperti itu Allah menciptakan hari pertama ada ini, hari kedua, hari ketiga, hari keempat cakrawala jadikan, hari kelima hewan, tumbuhan, tetap yang menjadi sasaran Tuhan adalah finalnya manusia. Amin. Saudara dan saya, ya. Nah, semuanya telah siap, air, daratan, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Hanya satu yang dirasa Allah kurang, manusia, saudara dan saya. Itu yang dirasa kurang karena itu ciptaan satu-satunya yang untuk Tuhan. Katakan untuk Tuhan. Jelas bedanya ya. Saya nulis sendiri materi khotbah saya berdebar, saya diberkati, saudara. Satu-satunya ciptaan yang untuk Tuhan. Yang lain dibuat untuk manusia. Manusia dibuat untuk Tuhan. Nilai saudara luar biasa. Hebat. Yang lain itu untuk manusia. Dibuat tumbuh-tumbuhan. Tuhan kan gak makan tumbuh-tumbuhan, saudara. Dibuat binatang. Tuhan gak perlu binatang. Tuhan perlu saudara dan saya. Diciptakan untuk bersekutu dengan Allah. Dan hidup sampai kepada kekekalan. Itu tujuan Tuhan. Katakan amin. Jadi kita mesti hidup sampai pada kekekalan nih, saudara. Baru tujuan Allah dalam hidup saudara berhasil, itu tujuan panggilan yang pertama. Yang mempunyai nilai ilahi, nilai kekal. Yang kedua baru panggilan untuk apa kita hidup di dunia. Yang pertama-tama diciptakan untuk kekekalan. Jadi kalau saudara nggak masuk sorga, tidak hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan, gagal. Ciptaan gagal tuh kita, saudara. Ya, keblangsek, di neraka, dibakar dan seterusnya, gagal. Tuhan mau kita hidup dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Jadi dasarnya, awalnya manusia diciptakan untuk Allah. Manusia bukan sekedar ciptaan lain yang didesain oleh kreativitas menakjubkan dari Allah Sang Pencipta. Tidak. Tetapi ciptaan ini menyerupai penciptanya. Katakan amin. Menyerupai penciptanya. Katakan sekali lagi, menyerupai penciptanya. Menyerupai penciptanya. Saya menemukan kebenaran ini, diberkati. Tambah lama, tambah berpikir terus, Tuhan, kegunaan saya hidup di dunia ini apa? Untuk menyenangkan hatimu. Banyak hal yang cuma kita asumsi dia senang, kita lakukan ini dan itu secara fisik, yang kita pikir dia sudah senang, belum tentu. Terus gali di dalam Tuhan, apa yang Tuhan mau selama hidup kita di dunia ini. Jadi saya ini menyerupai Sang Pencipta, Pencipta yang tidak berawal dan tidak berakhir. Kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Yuk 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di atas dikatakan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang mirip sama kita ini, kata Tuhan. Allah Tritunggal itu berbicara, sedang merundingkan untuk menciptakan manusia, berkata, mari kita menciptakan manusia yang mirip dengan kita. Haleluya. Katakan amin. Yang mirip dengan kita ini, saudara. Nah, itu sebabnya ada peraturan-peraturan, ada nilai-nilai, ada perintah-perintah Tuhan dalam Alkitab yang tidak Dia berikan kepada makhluk ciptaan yang lain, dengan tujuan memagari kita supaya kita hidup seperti Tuhan. Amin. Kalau kitab Ibrani dikatakan, hiduplah dalam kekudusan, kerjalah dalam kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, itu adalah
Merupakan perintah-perintah Tuhan yang harus kita taati untuk membuat kita itu bisa berhubungan dengan Tuhan, Sang Pencipta kita. Lalu Tuhan itu menghembuskan ruah, nafas hidup ke dalam diri manusia itu. Kejadian 2 ayat 7 kita buka. Kejadian 2 ayat 7, manusia itu diberi rohnya, bagian dari diri Tuhan yang tidak dapat diklaim oleh ciptaan yang lain pun. Yuk mari kita baca. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perbedaan yang pertama, manusia diciptakan serupa dengan Allah. Yang kedua, Allah berikan ruah, roh, bagian dari dirinya, deposit Allah ke dalam diri manusia itu, saudara. Jadi kalau yang lain itu ciptaan yang ya substansinya dari tanah, walau kita dibentuk dari tanah, Anda boleh berkata kepada orang lain atau sesama kita ini diberi dari substansi ilahi. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi tidak hidup kalau tidak ada roh Allah yang hidup. Amin. Dari substansi Allah kita itu menjadi manusia yang hidup. Wah, sungguh menarik sekali. Luar biasa. Lalu kehidupan yang diberikan kepada makhluk pertama-tama yang namanya Adam itu, adalah disertai dengan sinar mata kebanggaan ayahnya atau Allah Bapa itu. Seperti kita nih kaum pria, ketika Tuhan karuniakan anak lahir di tengah-tengah kita gendongnya dengan penuh kebanggaan. Ada sorot mata yang bangga. Apalagi datang orang-orang, tetangga, kerabat, famili, teman dekat mengucapkan selamat ya, sudah lahir anaknya, selamat ya. Saudara lihat matanya penuh kebanggaan. Kecuali anak itu nggak dikehendaki, baru dia pucat gitu. Sebenarnya gue nggak pengen punya anak ini begitu. Tapi kalau itu anak yang diharap-harapkan, bangga. Duh, gantengnya, cakepnya mirip siapa ya? Mirip bapaknya dong. Bapaknya bilang gitu. Peseknya mirip siapa ya? Ibunya. Bangga deh pokoknya, sinar mata penuh kebanggaan. Demikianlah sinar mata Allah Bapa itu melihat memandang kepada Adam yang pertama. Amin. Di mata Allah ia sempurna. Ngelihat bayi itu enak, saudara, ngelihat kakinya itu, saudara, kecil-kecil cuman sepanjang kuku saya begini ya, gelumpuk begitu ya. Ini remes-remes begitu, empuk. Ya, lihat kukunya kecil-kecil, merah-merah begitu, sempurna. Adam yang pertama itu dikasihi oleh Allah Bapa. Disayang, dilindungi, ia aman dalam pengawasan mata Bapa surgawi. Luar biasa ciptaan yang pertama itu, saudara. Dikasihi, dilindungi, disayangi, sempurna, aman. Segala-galanya tersedia bagi dia. Dia tidak perlu cari nafkah, susah payah. Gak perlu menangis kalau gak dapat makan hari ini. Kalau kita kalah berjuang atau kompetisi, kita hancur dan nangis. Adam gak punya saingan. Halo? Dia nggak tahu hidup berkompetisi kayak gimana. Setelah dia kelempar keluar dari Taman Eden, baru dia tahu, ada kompetisi hidup ya. Dia sangat dimanja sekali. Ya, dia mengalami pemenuhan apapun. Yang jelas saya mau katakan dengan 3 kata, ia kebanggaan ayahnya. Kalau Anda bisa rebut hati Tuhan, Anda jadi kebanggaan Allah. Apa sih yang Allah nggak beri? Halo? Kalau disuruh-suruh ibadah, diajar di jalan Tuhan, bukan cuma menu-menuin gereja ini, atau jadi temenin saya supaya saya nggak sepi sendirian berkhotbah, cuman khotbahin Ibu Melvin begitu. Tapi kalau kita dibentuk, diajar, diarahkan menjadi pribadi yang menyenangkan Allah, jadi kebanggaannya apa yang nggak diberikan, semua diberikan kepada kita. Sebenarnya kita itu nggak memerlukan apa-apa lagi. Kecuali Tuhan, saudara. Katakan amin. Kecuali Tuhan. Suatu ketika ada raja yang mau bercerai dan marah sama permaisuri. Raja mengancam supaya besok pagi waktu matahari terbit, saya tidak lihat lagi kamu. Pergi dari istana ini. Raja agak mabuk, nggak sadarkan diri. Ketika dia bangun, saya di mana? Kok dia tidur di atas tumpukan jerami, saudara? Di mana? Ini bukan istana saya. Ini bukan istana saya.
Tenang raja, kata permaisuri, kau sekarang tinggal di gubuk bersama-sama dengan aku. Bagaimana bisa? Bukankah raja yang berkata, ambil apa saja yang kau kendaki. Raja usir saya ambil raja. Selama raja bersama dengan saya, apa kebutuhan saya terpenuhi. Pinter tuh permaisuri saudara. Kayak gitu, selama saudara punya Tuhan, apapun kebutuhan saudara dipenuhi oleh Tuhan. Ngerti gak sih? Diambil saudara sama permaisuri itu, dibopong malam-malam suruh para. Jadi dia dimabokin dulu, kemudian disuruh dayang-dayang, gotong berempat, dibawa. Cuman digubuk derita di tengah-tengah sawah seperti begitu. Tapi raja punya kuasa. Raja tetap miliknya permaisuri yang sangat dibencinya dan mau dipecat sebagai permaisuri. Tapi karena omongan raja mengatakan, apa saja yang kau mau bawa, yang penting saya nggak lihat kamu lagi besok pagi. Udah dibawa rajanya saudara, udah aman. Tetap bisa minta mobil, bisa apapun juga. Tapi hebatnya si iblis itu bisa membuat begini, kita lebih merasakan kebutuhan akan pemenuhan rasa lapar. Betul ya? Pemulihan harga diri, melampiaskan rasa kecewa ini, marah karena diperlakukan tidak adil, disesatkan. Ya, jadi pemenuhan yang begitu-begitu, Allahnya tidak dirasakan. Tapi kalau kita mau bangun hubungan dengan Tuhan, lambat-lambat Anda pasti akan percaya omongan ini. Yang paling kita butuhkan itu Tuhan dalam hidup kita. Saudara percaya tidak bahwa ikut Tuhan, iring Tuhan, duduk 2 jam di sini tidak sia-sia. Banyak orang mengalami kelepasan di dunia ini, kebebasan, diberkati, kelimpahan, luar biasa hartanya, diberkati Tuhan. Bisa sakit sembuh, semua mungkin bukan omong kosong. Janji Tuhan tidak omong kosong saudara. Sungguh-sungguh ikut Tuhan, bukan tambal butuh sama Tuhan. Katakan amin, dia bisa mengubah hidup saudara, memperbaiki semuanya, sangat-sangat bisa. Lalu, dulu manusia itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menghabiskan waktu-waktu berkualitasnya. Saudara tahu waktu-waktu berkualitas? Ya itu waktu berkualitas, waktu-waktu saudara itu berproduksi, berkarya. Kalau sisa udah capek di atas jam 9 malam, itu kan enggak waktu lagi yang berkualitas saudara. Maunya bobok, tidur udah capek. Kita ini udah waktunya seharian dipakai untuk dunia, untuk kampung tengah. Tuhan minta sedikit aja waktunya untuk kita ini buat Tuhan, sulit. Apalagi kasih waktu berkualitas. Dulu Adam itu sama Allah jalan bareng. Ya saya bayangkan menikmati kayak gitu ya. Allah itu Bapa saya jalan bareng-bareng, cerita, sharing. Saya dihargakannya. Halo. Sekarang kita nggak peduli, yang pengen berkatnya, mana berkatnya, nodong terus sama Tuhan begitu, mana berkatnya, tapi aku mau sharing sama kamu, kata Tuhan, nggak peduli, nggak ada waktu Tuhan, sibuk, bisnis, begini, tapi aku mau curhat, betapa aku mengasihimu, kuno, klasik, udah lama, berkatnya cepetan nih, mau bayar uang kuliah, mau bayar begini, Tuhan didesak-desak aja sama kemauan kita dan kebutuhan kita. Kapan pernah duduk diam bersimpuh di kaki Tuhan seperti Maria. Biarkan Tuhan cerita apa yang dia mau. Saya sering ditegur itu juga dan ngomong sama Tuhan, Tuhan aku kok egois ya. Kalau berdoa aku nyerocos saja semua yang dalam pikiranku tanpa pernah membiarkan Tuhan mau ngomong apa yang Tuhan mau. Coba saudara bertamu, terus saudara lebih mendominasi pembicaraan dibandingkan tuan rumah. Tuan rumahnya cuma inji, dalam batinnya cepet dah lu pulang. Kan sama begitu juga saudara, nyakitin saja sama Tuhan saudara. Udah perbuatan dosanya dan seterusnya. Coba kita membangun mezbah tadi menjadi biji mata kesayangan Tuhan. Pasti berkat-berkatnya luar biasa. Katakan amin. Nah jadi musuh berhasil mengacaukan ciptaan Allah yang indah dan sangat membencinya. Saudara biar tahu, Anda itu sangat dibenci iblis. Halo. Cuman yang menjadi sekutu iblis itu yang tidak dia ganggu gugat. Tetapi sebaliknya kita ini kesayangannya Allah. Tetapi jadi kebencian utamanya iblis. Dan dia mau mengacaukan hidup saudara dan saya. Berbagai macam cara dia buat untuk kita ini kacau hidup saudara. Kacau secara ekonomi,
kacau dalam keluarga, kacau anak-anaknya, kacau tujuan-tujuan hidupnya, kacau masa depannya, kacau kena sakit penyakit, dan sebagainya. Memang iblis sangat membenci kita. Pagar perlindungan kita dari segala sengatan iblis adalah kuasa Allah, hadiratnya Allah itu. Halo, kalau gembala saudara menasihati, mendorong, takutlah akan Tuhan, miliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sekarang kayanya enggak tercapai, hidup tetap dalam kemiskinan, matinya mengenaskan kayak begitu, enggak masuk sorga lagi, masuk neraka. Cari apa sih kita datang ke gereja? Mari kita cari selamat datang ke gereja. Halo, sudah masuk pada area akhir zaman. Engkau cuma hidup sekedar cari harta, cari kesenangan, cari kepuasan, atau mau cari Tuhan dan keselamatan dari Allah. Amin. Cari Tuhan dong, sungguh-sungguh kita itu hidup ini memang diciptakan Tuhan untuk jadi miliknya Dia, dipersembahkan untuk Dia. Ketika kita masuk dalam zaman kayak gini, mobil Hummer nggak ada artinya, villa nggak ada artinya, rumah 15 tingkat nggak ada artinya, deposito triliunan nggak ada artinya, nyawa nggak bisa dibela dengan deposito. Halo, mari mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Selagi kita masih hidup dan ada nafas dalam hidup kita, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan itu saya mau kasih tahu tidak pernah sia-sia. Semua yang kita kerjakan bagi Tuhan itu diingat. Kitab Ibrani katakan Allah mengingat semua tindakan-tindakan imanmu sekalipun yang kecil. Kata firman Tuhan, Allah tahu semua yang kita lakukan. Halo, dunia itu berusaha untuk membuat kita tuh tidak bicara, saudara. Dan mereka berpikir bahwa kita pasti akan kalah. Tapi yakinlah akan firman Tuhan, satu firman Allah yang mengatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Kita pakai iman, saudara. Amin. Kesimpulannya, ada sesuatu yang lebih penting lagi dari sekedar cari uang. Cari Allah dan keselamatan. Ada yang lebih penting lagi. Uangmu gak bisa menyelamatkan kamu kalau udah terjadi kayak gitu. Apapun gak bisa. Halo, kacau dunia itu. Kejahatan udah biasa. Di mana letak orang Kristen? Bukankah kita seharusnya bersuara tentang kebenaran lebih daripada orang-orang seperti begitu? Selagi hari masih siang, kita melayani Tuhan. Katakan amin. Mari kita bekerja bersama-sama. Semua itu untuk kebaikan kita. Katakan amin dong. Sekarang kita dikecam ketakutan. Ketakutan itu adalah merupakan buah daripada dosa. Manusia Adam, manusia mula-mula enggak pernah takut hidupnya. Tapi manusia Adam kemudian menjadi takut setelah keluar dari Taman Eden. Ya, mari kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 8 dan 10. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Tidak ada kata-kata takut sejak manusia diciptakan sampai manusia jatuh dalam dosa. Alkitab menorehkan, mencatat ada kata takut muncul. Jadi Adam yang pertama yang belum jatuh dalam dosa tidak mengenal ketakutan. Tapi Adam yang telah berdosa muncul ketakutan itu. Sampai sekarang. Kita yang adalah keturunan daripada Adam, manusia pertama, mewarisi ketakutan itu. Ada yang kita ini takut gagal. Mencoba aja takut. Wah, nanti kalau gagal gimana? Itu saudara ketakutan. Ketakutan gagal, takut tidak menikah. Ada juga yang takut menikah. Ada takut tidak menikah, ada takut menikah. Nanti kalau saya menikah, saya gagal. Kalau saya menikah, saya disakiti. Ada juga yang, aduh kalau saya nanti nggak menikah gimana? Yang sudah menikah, ada lagi ketakutannya. Aduh kalau saya nggak punya anak gimana? Aduh kalau anak saya nanti nakal, nggak seperti bapaknya, nggak seperti yang saya harapkan. Juga itu ketakutan. Yang tidak menikah tadi setelah memutuskan tidak menikah karena takut menikah. Aduh saya kalau tua siapa yang ngurus saya ya? Kalau saya mati siapa yang dampingin saya? Kalau saya sakit siapa yang dampingi saya? Terus manusia itu berputar dalam ketakutan demi ketakutan, saudara. Takut kepada sakit penyakit,
takut nganggur, takut juga kalau kaya, hartanya digondol maling. Luar biasa takutnya menjaga hartanya, saudara. Takut juga kepada orang, takut juga sama setan. Takut binatang kecil, apalagi binatang besar. Terus manusia itu takut sejak jatuh dalam dosa. Kenapa sih jadinya seperti begitu? Karena Adam yang setelah dilempar keluar dari Taman Eden, tidak mempercayai lagi, kan tadi kurang cakap-cakap, tidak ada hubungan yang khusus dengan Tuhan tadi ya. Dia tidak seperti dulu mempercayai bahwa Allah itu membackup hidupnya, mensupport. Dengan kata lain Tuhan itu berkata kepada Adam, Adam kamu gak usah mikirin apa-apa, semua telah tersedia bagimu. Akulah pendukungmu satu-satunya yang tidak akan pernah menarik dukunganku. Akulah sponsormu yang tidak akan pernah gagal. Akulah pelindungmu yang melebihi apapun juga. Nah ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tuh gak beriman seperti itu lagi kepada Allah. Makanya ketakutan menguasai hidup manusia. Takut. Kita dengar begini juga, takut. Ada yang takutnya sampai lebay banget. Berlebihan takutnya juga, saudara. Sentuhan sama orang sakit juga, takut nanti ketularan. Padahal ya belum tentu. Takut begini, takut salah omong, takut ini, takut semuanya. Berita bahagianya, kita perlu bebas dari ketakutan itu. Katakan amin. Ya, itu kabar baiknya, berita bahagianya, kita perlu bebas dari ketakutan itu. Kita lihat 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi ketika kita takutnya berlebihan, bukan takut yang wajar dan normal. Pertanyaannya, ada roh apa dalam diri kita? Roh yang dari Tuhan atau roh yang lain? Kalau roh dari Allah itu tidak ada ketakutan, saudara. Katakan amin. Tidak ada ketakutan. Ketakutan itu adalah iman yang negatif. Dia jadi iman, tapi iman negatif. Seringkali apa yang kita takutkan itu jadi kenyataan. Jadi ketika kita ini dilanda ketakutan apa saja, maka firman Allah tidak bisa bekerja dalam diri kita. Karena ada kuasa yang melawannya, yaitu iman negatif dari ketakutan tadi itu. So, bebaskanlah dirimu dari ketakutan. Halo, are you with me? Terus rasa takut itu juga membuat kita memahami Tuhan secara berbeda. Pemahamannya enggak sama. Kita lihat Matius 14 ayat 26. Matthew chapter 14 verse 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Kalau saya itu dalam ketakutan karena berdosa, saya orang hukuman, maka saya akan dapatkan Allah yang cuman algojo. Bisanya untuk menghabiskan hidup saya dan saya memandang salah. Saya enggak ngerti Tuhan, saya tidak dapatkan pewahyuan yang benar tentang Allah. Lalu saudara saya mau kasih tahu, ini yang merupakan proses panjang kita di proses Tuhan. Selama hatinya enggak pulih-pulih terus, urusannya jadi lama dengan Tuhan. Ini yang kita tidak mau seperti itu, saudara. Amin. Iya. Selama kita bermasalah dengan diri sendiri dan hubungan dengan Tuhan, ini jadi merupakan suatu proses panjang. Orang lain selesai, kamu ada di situ terus. Istilahnya orang lain tuh udah sampai perguruan tinggi S2 begitu, Anda kelas 2 SD terus. Tapi sudah melayani 20 tahun mungkin. Jangan-jangan juga kita begitu. Lama memang, tapi enggak ningkat. Bukan orang lama sekolah tapi sampai S2, S3 gitu kan. Ya cuma di kelas 2, 26 tahun di kelas 2. Lama tapi kelas 2. Karena gagal memahami Tuhan. Halo. Lama Anda memahami Tuhan ini enggak lulus-lulus itu. Penyebabnya apa? Ketakutan tadi itu. Lalu rasa takut itu juga menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Jadi selama kita ini anak Bapa di sorga, gak boleh ada ketakutan dalam diri kita. Ayat 8b-nya tadi berkata bahwa
Orang yang tidak sempurna di dalam kasih. Kalau gitu sekarang nggak usah ada orang yang ditakutin lagi. Justru ketakutan Anda itu menunjukkan siapa Anda secara kadar rohani. Halo, siapa kita secara rohani? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita juga. Paulus katakan, aku begitu mengasihimu jemaat. Masakan kalau aku begitu mengasihi, aku menjadi kurang dikasih, kata Paulus begitu. Pertanyaannya, kenapa kasih itu kurang dalam diri saudara? Apa yang menyebabkan kurang kasih? Itu yang membuat takut. Gak perlu ada ketakutan itu kalau kita mengasihi dia. Kalau Anda masih dibayang-bayangin ketakutan apapun pada atasan, pada pendeta, pada orang tua, berarti kasih kita tidak sempurna. Firman Tuhan yang mengatakannya. Mari ubah itu supaya kita juga hidupnya lepas dari ketakutan. Yang terakhir, ketakutan itu melumpuhkan hidup kita. Amsal 29 ayat 25. Ketakutan itu menjadi jerat. Saudara tahu jerat ya? Ada orang yang berburu dengan tembakan, ada yang pakai jerat untuk nangkap binatang, hewan, apalagi burung begitu. Pakai jerat, terperangkap di dalam, gak bisa kemana-mana lagi. Kita ini banyak yang gak menghasilkan apa-apa karena tidak bertindak apa-apa. Kenapa tidak bertindak apa-apa? Karena kita ini dijerat oleh ketakutan. Banyak ketakutan, ketakutan pada orang tua, ketakutan akan pandangan-pandangan sendiri. Ketakutan ini, ketakutan itu, akhirnya gak berbuat apa-apa. Percuma punya ribuan talenta, ribuan bakat, ribuan kasih karunia, kalau nggak berbuat apa-apa. Dan kalau kita nggak berbuat apa-apa, mana ada juga promosi buat kita. Halo, orang-orang yang terangkat itu karena mereka berbuat sesuatu, they do something, mereka melakukan sesuatu untuk naik, saudara. Sepanjang yang saya tahu, mungkin si akhir zaman terjadi. Nggak pernah tuh saudara, Tuhan kirim uang dolaran jatuh dari langit. Semua orang yang pada akhirnya bebas dari kemiskinan dan beroleh hidup berkelimpahan, mereka juga bekerja dan berusaha. Betul? Untuk bisa berusaha dan bekerja itu harus lepas dari jerat. Jerat itu apa? Ketakutan. Ketakutan yang membuat orang tidak berprestasi. Anda takut, coba-coba. Takut memulai usaha, takut memulai garapan. Takut ini gagal, takut itu gagal. Akhirnya memenjara kita dan kita tetap tinggal seperti sekarang ini ada. Bukti itu tentu kita harus bebas dari ketakutan. Supaya kita bisa berkarya, supaya kita bisa berbuat sesuatu, supaya kita bisa menggenapkan rencana Tuhan dan hidup kita semuanya berubah. Karena tadi satu hal yang sudah disinggung di atas, ketakutan adalah iman yang negatif. Tidak beralasan takut itu. Si iblis tidak bisa makan kita, tapi dia bisa menggigit kita dengan jalan masukkan bisa ketakutan dalam diri kita. Sekarang kadarnya, dosisnya beda-beda dalam tiap diri kita. Ada yang dosis tinggi, ketakutan sampai menjerat dan mau mati rasanya. Ada yang ketakutan tingkat sedang, ada yang ketakutan tingkat rendah. Tapi saya mau katakan, tidak satupun kita terbebas. Kita butuh kasih karunia Tuhan untuk bebas dari segala rasa takut. Katakan amin. Ya, ayo semua bangkit, semua sungguh-sungguh mengejar imannya. Usahakan iman Anda bertumbuh, usahakan iman Anda makin maju, makin tahun harusnya makin tumbuh, jangan makin memble dong. Katakan amin. Iya, nanti dikejar sama orang-orang yang terakhir jadi terdahulu, ya. Ngantri makanan, terus ada pengumuman dari belakang, yang pada bagian belakang balik, jadi yang pertama kan saudara kayak gitu. Ya, bisa seperti begitu. Anda dulu ada orang-orang yang bersemangat, wah giat dalam Tuhan ya. Sekarang mulai letoy kayak gitu. Kapan nih mau berubah kayak begitu? Saya mau katakan kalau sekarang itu nggak diperhatikan akan seperti itu seterusnya. Tenggelam tidak pernah bangkit-bangkit lagi. Tapi yang memperhatikan khotbah firman Tuhan, Anda mau berubah, lenyapkan segala ketakutan, sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kita. Amin. Pengumuman selama 1 minggu ini diumumkan kepada jemaat Tuhan agar lebih berhati-hati dan lebih bersungguh-sungguh memperhatikan himbauan pemerintah untuk tidak berpergian kecuali ada pekerjaan yang mendesak. Agar jemaat Tuhan di rumah saja dan berdiam diri agar bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Selama 1 minggu ke depan, kegiatan doa pagi, doa open heaven, komsel, fellowship, dan rapat diliburkan terlebih dahulu. Jemaat Tuhan bisa mengikuti doa pagi, renungan pagi jam 6 sampai 7 pagi, renungan siang jam 12 sampai 1 siang,
renungan malam jam 7 sampai 8 malam, serta mesbah doa malam jam 9 malam secara online di Radio Suara Akurat. Untuk Master Kids dapat mendengarkan lagu-lagu pujian anak dan Alkitab audio jam 4 sampai 5 sore. Oleh sebab itu, setiap jemaat Tuhan diwajibkan untuk mendownload Radio Suara Akurat dengan cara mengetik Suara Akurat di Play Store HP Android lalu diinstal dan buka aplikasinya. Melalui Radio Suara Akurat kita bersama-sama bisa menaikkan pujian, penyembahan, doa dan mendengarkan firman Tuhan sehingga iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jika jemaat mengalami kesulitan dalam mendownload Suara Akurat, dapat menghubungi Ibu Mirani, Ibu Clarissa, atau pemimpin yang terdekat dengan wilayah Bapak Ibu Saudara. Gembala dan staf penggembalaan tetap melayani jemaat dengan maksimal. Tidak sekedar ibadah diliburkan tanpa solusi, tetapi kami tetap ada dan melayani jemaat Tuhan. Bagi jemaat yang membutuhkan beban doa dapat menghubungi Bapak Gembala melalui WA atau telepon di 0819 9530 7777. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan perjamuan kudus, diharapkan untuk menghubungi Bapak Lukas di nomor 0856 4220 0515. Selama ibadah raya minggu secara streaming di Radio Suara Akurat, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau kolekte, persembahan pembangunan melalui amplop putih, atau persepuluhan dengan cara diantarkan ke gereja dan dititipkan kepada Bapak Lukas atau Bapak Mian setiap hari Senin sampai hari Sabtu, pukul 8:30 pagi sampai 11 siang. Atau bila Bapak Ibu Saudara berkenan, kami akan mengambil ke rumah Bapak Ibu Saudara atau dapat ditransfer melalui rekening GBIS Generasi Pilihan di Bank BCA dengan nomor account 392-027-7437 atas nama Maria Juliawati dan harap konfirmasi kepada Saudari Maria di nomor 0813 9017 7702. Sabun Sip menyediakan hand sanitizer dan hand soap. Bagi jemaat yang memerlukan, untuk wilayah Boro dan sekitarnya, bisa menghubungi Ibu Agus. Wilayah Pucang Sawit dapat membeli di apotek Nauli Farma. Dan untuk wilayah yang lain bisa menghubungi Ibu Mujilah. Seluruh sidang jemaat Tuhan dihimbau untuk menjaga kesehatan dengan minum vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, tidur malam yang cukup dan yang terutama, terus berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Bila ada gejala flu, demam, radang tenggorokan disertai sesak nafas, segera periksakan diri dengan inisiatif diri ke Rumah Sakit Dr. Muwardi dengan pemeriksaan gratis yang berlokasi dekat di ruang IGD Rumah Sakit Dr. Muwardi. Tetap semangat dalam mengejar Tuhan. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku.
Bapa di dalam surga, Bapa yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu bersama-sama seluruh sidang jemaatmu, sekalipun mereka berada di rumah, tapi roh kami menjadi satu. Bersyafaat Tuhan yang terutama untuk situasi kondisi yang kami alami, khususnya di kota Solo dan juga bagi bangsa dan negara kami, yaitu mengenai COVID-19 Tuhan, yang mengancam banyak jiwa-jiwa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya semuanya ini boleh segera berlalu, karena kami percaya Tuhan kuasa-Mu lebih besar dan Allah kami tidak ada yang dapat menandingi. Oleh sebab itu Tuhan, biar virus corona stop sampai di sini, biar tidak bertambah lagi Tuhan jiwa-jiwa yang menjadi korban, bahkan juga orang-orang yang mengidap positif Tuhan, maupun yang di dalam pengawasan. Stop sampai di sini, biar mereka boleh mengalami kesembuhan. Tidak ada lagi Tuhan virus ini memakan korban jiwa. Kami terus berdoa memohon kepada Allah yang hidup, Allah yang menciptakan segala sesuatu, bahkan hidup setiap kami ada di tangan Tuhan, bukan ada di virus itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khususnya bagi kota Solo Tuhan, biar kiranya Engkau kirimkan keamanan Tuhan. Biar kiranya Tuhan semua kami boleh kembali beraktivitas. Kami terus memohon kepadamu Tuhan. Dan kami terus berdoa teristimewa bagi umat-Mu Tuhan, orang-orang percaya. Di mana dalam beberapa minggu ini kami Tuhan beribadah tidak menjadi satu di gedung, tetapi Tuhan melalui online. Kami percaya Tuhan, biarlah jemaat-Mu lewat online ini juga mereka semakin mempunyai kelaparan kehausan akan firman-Mu. Mereka semakin bergantung hanya kepada Engkau saja Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Dengarlah Tuhan setiap seru doa kami. Dengarlah Tuhan setiap erangan kami Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Allah yang tidak terlalu jauh, tetapi Engkau Allah yang sejauh doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintahan kota Solo. Mengucap syukur Tuhan, biarlah Engkau memberikan kepada wali kota, wakil dan semua jajarannya Tuhan kesehatan, hikmat yang daripada Allah, untuk mereka terus mengupayakan yang terbaik Tuhan bagi kota ini. Bahkan juga Tuhan setiap aturan-aturan yang sudah dihimbau kepada masyarakat kota Solo, supaya mereka mentaatinya, supaya mereka Tuhan mengikutinya, sehingga Tuhan segala sesuatunya menjadi baik. Begitu juga kami berdoa Tuhan bagi gereja-gereja. Biarlah kiranya Tuhan penuh penundukan, tidak ada mereka yang melakukan diam-diam Tuhan, sehingga ini akan mengakibatkan yang tidak baik. Tetapi kami terus tunduk sehingga kami boleh menjadi teladan bagi yang lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus berdoa terutama juga Tuhan bagi jemaat lokal di generasi pilihan, supaya mereka semua dalam keadaan sehat baik-baik saja. Bahkan kami berdoa agar pemeliharaan Tuhan sungguh nyata atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang dalam keadaan sakit seperti Ibu Ratno, Ibu Endang, Pak Andreas, begitu juga Patri. Bahkan jika ada yang lain Tuhan, kami percaya bilur-bilur darah Yesus sudah sembuhkan mereka. Bilur-bilur darah Yesus membuat mereka bangkit kembali, sehingga mereka Tuhan boleh kembali beraktivitas. Kami berdoa biarlah jemaat-Mu Tuhan tidak ada yang sakit lagi, tetapi mereka terus Tuhan penuh semangat gairah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Tuhan untuk hamba-Mu Pak Melvin sebagai gembala sidang, terus mengupayakan bagi jemaatnya Tuhan, supaya Tuhan yang jemaat yang dipercayakan untuk digembalakan, mereka mendapatkan siraman-siraman rohani melalui online dan juga melalui firman yang diberitakan melalui radio, puji-pujian yang doa Tuhan yang dinaikkan, biar ini menghangatkan setiap umat-Mu yang di generasi pilihan. Bahkan mereka juga mengikuti secara roh, menyembah dan meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk pembangunan gereja Tuhan yang masih terus berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan tukang-tukang yang mengerjakannya mereka tetap sehat dalam lindungan Tuhan. Mereka juga diberi kekuatan yang ekstra. Bahkan kami percaya ini akan berlanjut dan juga akan terus Tuhan sampai semuanya berakhir selesai paripurna. Dan kami percaya Tuhan untuk setiap rencana-rencana bagi gereja Tuhan, baik itu juga Tuhan untuk wisata rohani Tuhan pada bulan Juli nanti.
Kami percaya Tuhan semuanya sudah menjadi baik, semuanya sudah menjadi aman, sehingga kami boleh Tuhan melanjutkan rencana wisata itu nanti. Biarlah kiranya jemaat terus bersemangat untuk menabung, biarlah jemaatmu juga terus menanti-nantikan dan percaya bahwa Yesus satu-satunya pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa seruan kami yang hamba-Mu alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau kekuatan dan kemenangan di dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara Indonesia ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Di dalam menghadapi problema COVID-19 ini Tuhan, kiranya kuasa-Mu dinyatakan, anugerah-Mu dinyatakan, dan kuasa Tuhan dinyatakan, dan kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Beri kekuatan para pemimpin bagi bangsa Indonesia ini, karena kami percaya Tuhan, dalam kuasa-Mu, dalam kemenangan-Mu akan Kau nyatakan, sehingga Tuhan membawa kehidupan daripada bangsa Indonesia ini tetap eksis di dalam menghadapi segala situasi apapun. Ekonomi juga akan terus bertahan. Kekuatan itu hanya di dalam-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, segala kuasa-kuasa yang ingin menghancurkan, meremukkan, tidak hanya bagi bangsa Indonesia, tapi ini semua terjadi untuk seluruh negara di dunia ini Tuhan. Karena ekonomi dunia juga mengalami masalah yang begitu luar biasa Tuhan. Karena virus corona ini yang menyebar menjadi pandemi yang luar biasa ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau punya rencana, Engkau punya rancangan yang begitu luar biasa, supaya kami semua selalu ingat Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkaulah Allah yang kami sembah, karena kami kembali kepadamu, kembali dalam kuasa-Mu, kembali dalam kemenangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya kemenangan-Mu di atas kayu salib itu juga akan membawa kemenangan di dalam kami menghadapi segala situasi sulit yang seperti ini. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini. Kami percaya Engkaulah jalan kebenaran dan hidup kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kota benteng bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dan sangat baik. Ke dalam-Mu Tuhan kami serahkan Pak Jokowi dan juga seluruh jajaran di dalam kehidupannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sebab itu jemaat Tuhan, janganlah takut. Sebab daripada Tuhanlah datang pertolongan-Mu. Amin. Mari kita terus berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh. Dan sekarang saatnya kita menerima berkat daripada Tuhan. Angkatlah tanganmu masing-masing di rumahmu dan aminkan doa ini. Tuhan kiranya memelihara engkau dan memberkati engkau. Amin. Tuhan membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberi engkau kasih karunia yang baru. Tuhan juga menghadapkan wajahnya ke arahmu serta memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali yang kedua. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan amin. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketakutan adalah hal yang wajar. Namun kita jangan memiliki ketakutan yang berlebihan, sehingga dapat melumpuhkan kita, sehingga kita tidak bisa membuat keputusan yang benar, dan tidak berani melakukan apapun. Lawanlah rasa takut itu, dan alami hidup yang berkemenangan bersama Tuhan. Demikianlah kita mengikuti ibadah streaming Suara Akurat pada sore hari ini. Kiranya iman kita semakin bertumbuh. Ikuti terus program-program siaran akurat selanjutnya, dan ajak kerabat sekitar kita untuk download aplikasi ini, supaya Bapak Ibu Saudara semakin dikuatkan imannya melalui